Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di hulu Sungai Mahakam meluas hingga ke Kutai Barat. Sejumlah kawasan kini terendam hingga kedalaman 1 meter. Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kaltim membongkar praktik ilegal logging di Berau. 2 jadi tersangka dan 1 orang buron. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Masud lamar PKS. Formulir pencalonannya diantar sendiri ke sekretariat partai tersebut di Samarinda. Mengendarai sendiri mobilnya, Rudy Masud Sabtu siang menyambangi sekretariat Partai Keadilan Sejahtera Kaltim di Jalan M. Yamin, Samarinda. Ini ia lakukan saat mengembalikan berkas pendaftaran penjaringan calon gubernur. Kedatangan Rudy Masud disambut sejumlah pengurus. Ketua DPW Partai PKS Kaltim Dedi Kurniadi menyatakan, ini merupakan formulir kedua yang dikembalikan calon setelah sebelumnya berkas serupa diterima dari Mahyudin. Formulir ini merupakan salah satu jalan yang harus dilalui setiap kandidat yang ingin diusung oleh partainya. Rudy Masud yang akan mempercayakan kepada yang lebar karena agenda beliau juga sangat padat ya. Kami juga hari ini kami menerima kedatangan calon atau kandidat gubernur Kalimantan Timur yang akan datang di 2024-2029 atas nama Dr. Rudy Masud. Nah, beliau ada yang mengembalikan formulir ke PKS yang kedua, sebelumnya sudah ada ya yang pertama. Jadi untuk PKS sendiri yang mendaftar ke kami ada 3. Jadi 2 sudah mengembalikan formulir, tinggal 1 lagi. Jadi pengembalian formulir ini salah satu proses yang harus dilalui untuk berkompetisi. Rudy Masud yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kaltim menyebut langkah yang dilakukannya ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun kebersamaan. Ia tetap melakukan itu meski partainya memiliki suara cukup untuk mengusung calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung hadir agar bisa kenal bertatap wajah. Tak kenal maka tak sayang. Pilkada itu yang harus dilakukan adalah pertama adalah kebersamaan. Yang kedua perlu eksistensi agar semua partai-partai politik baik yang mendukung maupun tidak mendukung itu bisa tetap eksis. Jadi kami membangun polanya adalah pola berkolaborasi. Yang kedua adalah kita ingin bersama-sama di dalam melaksanakan kegiatan kemenangan, pembangunan maupun juga untuk kegiatan yang ada di Kalimantan Timur. Karena hari ini Kalimantan Timur bebannya sangat berat. Beratnya karena kenapa menjadi ibu kota negara. Maka perlu dukungan politik bukan hanya dari partai politik, tetapi dari seluruh lapisan-lapisan yang lainnya. Ngeri. Ya. Rudy berharap strategi memperbanyak jumlah partai pengusung ini bukan saja untuk memenangkan pilkada, namun lebih dari itu adalah kolaborasi jelang pemindahan ibu kota negara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Rusmadi Wongso masih terus bergerilya. Ini ia lakukan untuk mendapatkan perahu pada Pilkada Samarinda 2024. Kali ini, Sekretariat Partai Golkar di Jalan Mula Warman, Samarinda Kota yang ia sasar bersama tim pemenangannya. Tujuannya yakni mengembalikan formulir sebagai calon wali kota Samarinda periode 2024-2029. Rusmadi yang masih menjabat sebagai wakil wali kota itu mengaku sudah siap bersaing. Langkahnya ini pun disebut sebagai bagian dari strategi politik.
Terkait target berpasangan kembali dengan Wali Kota Andi Harun, Rusmadi menyatakan bahwa politik setiap waktu bisa berubah. Partai Golkar di sekretariat Partai Golkar ini bertendungan dengan sholat Jumat, takutnya jam 12. Selanjutnya kalau mendaftarkan diri itu artinya sudah siap dengan segala hal yang terkait dengan nanti pelaksanaan pilkada. Apakah, nah ini bertanya lagi, apakah tidak ada akan berkomunikasi dengan Pak Andi Harun untuk kembali menjadi pasangan? Adakah niatan seperti itu, Pak? Ini politik kan ya, dan ini kan masih proses penjaringan Golkar. Tetapi kalau saya mendaftarkan diri sebagai calon wali kota, saya kira sudah jelas. Ya. Iya. Dan Pak Yai, kemudian teman-teman semua. Masuknya nama Rusmadi Wongso menjadikan jumlah pelamar ke Partai Golkar menjadi 9 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa nama dari internal partai. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di pengurus pusat. Samarinda dan warganya harus mampu fasilitas kesehatan. Jadi semangat itu yang kemudian itu ada 14 orang, yang mengembalikan ada 9. Siapa itu, Pak? Oh, saya tidak hafal semuanya. Oke. Kalau di internal sendiri, Pak? Di internal ada 4. 4 ya. Pak Tio sebagai PLT, kemudian sekretaris DPD 2, Pak Rusdi juga wakil ketua DPR, kemudian Mas Sabto anggota DPR provinsi, kemudian Haji Wawan itu ketua MKGR. Itu ada 4 internal. Dari 14 orang tadi itu berapa yang calon wali kota, berapa yang calon wakil? Wali kota ada 5. Wakilnya ada 4. Pertemuan pengurus Golkar dan Rusmadi Wongso begitu akrab. Itu karena pengurus Golkar sangat mengenalnya, sebab hingga menyerahkan berkasnya, Rusmadi masih menjabat sebagai wakil wali kota. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Atlet layar di Kabupaten Berau makin memantapkan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, September 2024. Bahkan sejumlah atlet telah menjalani pemusatan latihan di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia atau Porlasi Teddy Abai menyebut latihan sudah disiapkan sejak 4 tahun lalu. Itu dilakukan karena sebagian atlet merasa tidak nyaman jika terlalu lama menunggu jadwal latihan. Perjuangan panjang, dukungan keluarga, 6 bulan mereka digembleng untuk mempersiapkan diri berjuang. Itu kalau kita bicara persiapan PON, kami itu persiapannya H-4 tahun. Sesudah PON di Papua langsung persiapan, karena di Tanjung Batu pusat pelatihan itu berhenti pada dasarnya. Berhenti itu karena karena ada kegiatan sekolah atau kegiatan yang dipakai di dermaga. Hari lain kita turun, jadi tidak ada penjadwalan khusus waktu untuk berlatih ekspon. Maka kalau dikatakan kapan persiapannya, sejak selesai PON kira-kira 2 minggu 3 minggu sudah masuk. Kita larang di rumah nggak enak nganggur, ya sudah lah. Jadi sejak PON break katakanlah 1 bulan langsung latihan. Jadi kalau dibilang berapa latihannya, kalau PON 4 tahun ya kami latihannya 4 tahun kurang sebulan. Kalau untuk latihannya kami di sini mulai dari Senin libur, kemudian Selasa kita latihan fisik pagi dan sore, kemudian itu dilanjut latihan di laut hari Rabu sampai dengan Minggu. Oke, berarti hampir 1 minggu full bang ya? 1 minggu full. Atlet yang dipersiapkan sebanyak 19 orang, terdiri dari 11 pria dan 8 wanita. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini.
Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.